Shalom Bonerges. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri setiap kita umat Tuhan yang di Metos live streaming. Kita boleh salam kiri kanan kita. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita mengucap syukur. Kita masuk di minggu yang pertama di bulan yang baru. Semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Come on. Mari kita bersuka cita memuji Tuhan. Sama-sama. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Oh, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, bersama-sama ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Oh, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Oh, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang
Sama-sama satu suara, katakan kesukaan bagi dunia menebus datanglah, beri hatimu kepadanya, salian nyanyilah, salian nyanyilah, salian orang bernyanyilah. Come on, one more time, we're singing. Kesukaan bagi dunia, amin, menebus datanglah, beri hatimu kepadanya, salian nyanyilah, nyanyi, salian orang bernyanyi, salian nyanyilah, salian nyanyilah, salian orang bernyanyilah. We wanna praise you, Lord. Hallelujah. Go, we're singing. Salian nyanyilah, salian nyanyilah, salian orang bernyanyilah, salian nyanyilah, salian nyanyilah, salian orang bernyanyi. Sama-sama. Salian nyanyilah, salian nyanyilah, salian orang bernyanyi. Come on, come on. Salian nyanyilah, salian nyanyilah, salian orang bernyanyi. Kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia. Wanna thank you, Lord. With one voice, we're singing. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, penebus datanglah. Ayo, angkat tanganmu, nyalakan. Kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, penebus datanglah. Haleluya. Kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, penebus datanglah. Kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Are you ready? Come on! Kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, penebus datanglah. Kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia, penebus datanglah.
bersyukur lebih lagi, amin. Karena Tuhan Yesus yang lain buat setiap kita. Engkau dikasih, engkau dicintai sama Tuhan Yesus. Come on. Hey, hey. Hey, hey. Sama-sama. Nyalakan pujian nih. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Hey, hey. Hey, hey. Ayo bersama-sama, come on. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja. Sekali lagi, come on. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Hey, hey, hey. Puji Tuhan lebih lagi, come on. Berhitung dan bersukaria, turun semua kebaikan. Marilah pandang Tuhan Raja surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sang Raja. Mari bernyanyi buat Tuhan, come on. Bernyanyilah kamu, tertera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, juru sembah. Ayolah marilah buat Tuhan, katakan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan
Muliakan Tuhan. Dengan tepuk tangan meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang termulia hanya Tuhan Yesus, amin. Datang sama Tuhan Yesus hari ini dengan pujian saudara. Karena Tuhan layak kita sembah, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang kita rayakan di bulan Desember. Mari dengan yakin dan percaya, Dia memberkati setiap kita malam hari ini. Angkat tanganmu sama-sama, kita akan berdoa. Bapa, kami datang Tuhan saat ini dengan syukur kami, dengan penyembahan atas dasar rasa syukur perbuatan Tuhan yang begitu besar yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hari lepas hari kami melihat sepanjang tahun 2025 ini Tuhan selamanya baik. Masuk minggu yang pertama di bulan yang baru ini Tuhan, tetap dengan hati yang percaya, dengan merindukan Tuhan, dengan meminta yang terbaik dari Tuhan Yesus, kami datang menyembah. Biar kuasa-Mu, keajaiban-Mu Tuhan nyatakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Dia, bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Katakan sama-sama saudara. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Berikan tepuk tangan pujian bagi Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Tuhan. Sama-sama katakan saudara. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Kami melihatnya Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Sambil angkat kedua tanganmu katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Engkau layak kami sembah Tuhan. Haleluya. Kami
kepadamu Tuhan Yesus. Dengan sikap yang percaya Tuhan, aku letakkan semua permasalahan di bawah salib-Mu yang ajaib. Dengan tangan yang terangkat, mari setiap kita yang percaya kepada Tuhan, mari menyembah. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Engkau Allah, layak kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Tuhan layak kita sembah, saudara. Layak disembah. Kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Mari datanglah Tuhan mengganti kami, mengubah segalanya. Aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Aku percaya kepadamu. Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Percaya Tuhan. Mari datanglah kepada Tuhan Yesus, menyembah berseru. Haleluya. Biar nama-Mu yang termasyhur itu Tuhan Yesus. Malam hari ini kami mulai berseru dalam nama-Mu yang ajaib. Aku percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan kepada-Mu. Semua yang kami miliki datangnya dari Tuhan. Yang kami alami, yang kami nikmati, yang kami hadapi Tuhan Yesus, semuanya datang atas seizin Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan, biar di malam yang baik ini Tuhan Yesus, ada perubahan yang terjadi dalam hidup setiap kami. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Hallelujah. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of a deep
been sitting there abiding till he appeared, and a soul found its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder's break, and you with glory's morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices on night divine, oh, night when Christ was born. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Angkat tanganmu sama-sama, saudara. Menyembahlah dengan hati yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Dalam kebenaran-Mu Tuhan kami nyatakan, truly taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. Tuhan, tenangkan setiap hati kami. Chains He shall break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh praise His name forever. His power and glory evermore proclaim. His power, hallelujah, and glory evermore proclaim. For your knees, for all your knees, oh, hear the angels' voices of night divine. When Christ was born, all night divine. All night, all night divine. Kita beri kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus kita pada malam hari. Tepuk tangan lebih luar biasa lagi bagi Tuhan Yesus kita. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kau lahir bagi setiap kami. Kau berikan tubuh darahmu bagi setiap kami. Menyelamatkan setiap kami. Memulihkan setiap kami. Maka untuk selama-lamanya Tuhan Yesus, hanya Engkau layak puji, yang layak ditinggikan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kau boleh angkat suara menyatakan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Lebih sungguh lagi bersama-sama nyatakan, sebab Engkau mulia dan layak. Hanya Yesus yang layak dipuji. Dan yang akan memerintah selamanya atas yang mengucap syukur, yang menyembah Tuhan Yesus lebih dahsyat lagi kalau sama-sama. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, Yesus dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita lebih dahsyat lagi sama-sama. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Lebih dahsyat lagi, Bonerges Tiberias, come on. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Kita berikan tepuk tangan paling luar biasa, sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Domba yang kudus yang tubuh darahnya menyelamatkan setiap kami, mengampuni, menyembuhkan. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengucap syukur, yang bangga punya Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk setiap teman-teman kaum muda pada sore hari dan sukacita pada sore hari ini, amin. Yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, kita telah memuji menyembah Tuhan malam hari ini. Terlebih dahulu bersama-sama kita mau saksikan itu video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaci. Selamat menyaksikan. Kesombongan adalah merupakan ketidakmampuan untuk memahami berkat Tuhan sebagai anugerah yang diberikan dengan cuma-cuma. Congkak itu adalah menghargai diri sendiri berlebih dan memandang orang lain rendah. Kita kenali dan kita akui area kesombongan kita.
Dengan kita mengakui kelemahan kita serta siapa kita di hadapan Tuhan, akan menyadarkan bahwa kita perlu Tuhan, maka kita akan senantiasa berdoa dan melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kerendahan hati akan menolong kita membangun sikap melayani dengan kerelaan. Lawanlah godaan kesombongan dengan menyadari bahwa dimanapun kita, itu karena anugerah Tuhan yang menyertai kita. Hanya oleh kemurahan Allah kita memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Maka tetaplah kita beriman dan takut akan Tuhan, serta terus menjaga hati dan hidup menurut firman Tuhan. Ya, itulah saudara sekalian, kita harus jangan jadi sombong atau congkak, karena itu akan kita menjadi hancur karena kesombongan kita, saudara sekalian. Baik, puji nama Tuhan. Video lengkap khotbah dari Gembala Sidang jemaat dapat saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya, saya akan bacakan suara gembala pada minggu ini bagi setiap jemaat Tuhan di minggu pertama di bulan yang baru, dengan judul Natal membebaskan kita dari rasa takut. Saya bacakan bagi umat Tuhan. Romawi pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur telah merayakan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Doa kami siapapun yang telah hadir dan bersyukur merayakan Natal bersama Gereja Tiberias, agar mereka semua lautan manusia akan pesta di sorga. Sepanjang masa akan diam di rumah Tuhan, pojok rumah di bumi dan di sorga. Berkati seluruh panitia, para pendeta, koordinator, para pengerja, para MC, singer, choir, pemusik, seluruh jemaat, dan semua pihak yang telah mendukung acara Natal ini, sehingga berjalan lancar dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, Natal membebaskan kita dari rasa takut. Ketakutan adalah permasalahan yang manusiawi. Di masa Natal ini mari kita perhatikan makna Natal yang sejati, yaitu Natal membebaskan kita dari ketakutan. Ketakutan ada dua, yaitu ketakutan positif dan ketakutan negatif. Mengapa orang mengalami ketakutan yang negatif? Yang pertama, karena kehilangan pengharapan. Lukas pasal 1 ayat yang ke-7. Kehilangan pengharapan bisa terjadi kepada siapa saja. Dengan kelahiran Tuhan Yesus kita menjadi tahu kepada siapa kita berharap, yaitu kepada Tuhan Yesus. Yang harus kita lakukan agar kita tidak kehilangan pengharapan, yaitu kita harus mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan intim dengan Tuhan Yesus yang adalah sumber pengharapan kita. Ketika kita tahu kepada siapa kita berharap, maka ketakutan negatif tidak akan menguasai kita. Yang kedua, karena melihat segala sesuatu menurut pikiran manusia. Lukas pasal 1 ayat 34. Pikiran kita seringkali mengecilkan kuasa Tuhan. Kita sering melihat Tuhan menurut pikiran manusia, dan hal itulah yang membuat kita mengalami rasa takut. Pikiran kita sangat mempengaruhi kita untuk mempercayai kuasa Tuhan. Manusia memiliki pikiran yang sangat terbatas. Oleh sebab itu, jangan andalkan pikiran kita, tetapi andalkanlah Tuhan. Karena Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong, dan kita akan terbebas dari ketakutan negatif. Dan yang ketiga, karena kehilangan sukacita. Lukas pasal 1 ayat yang ke-14. Kehilangan sukacita menimbulkan ketakutan. Sukacita dapat lenyap karena adanya beban dan pergumulan hidup. Tetapi sekarang kita tahu bahwa sumber sukacita kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan kepada kita pengharapan yang baru. Pengharapan akan masa depan dan pengharapan akan hidup yang kekal di sorga. Jangan biarkan sukacita kita lenyap. Bawa segalanya kepada Tuhan Yesus yang memberikan kita pengharapan. Maka kita akan dibebaskan dari ketakutan negatif. Dan sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh,
jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang berikan suara gembala, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus malam hari ini. Puji Tuhan, dan sama-sama umat Tuhan nyatakan, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman. Sampai kita bagi berdiri sama-sama malam hari, kita sambut firman Tuhan. Karena kita menderita, karena kita disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari hukuman, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, sambut firman Tuhan. Karena kita menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman. Karena kita, yang menderita. Terima kasih Tuhan. Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus. Oh, karena kita yang menderita, haleluya, kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Sama-sama berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Allah yang luar biasa. Katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, benar Tuhan. Karena kasih-Mu yang luar biasa, Kau menderita bagi setiap kami. Kau lahir ke dunia memberikan nyawa-Mu bagi setiap kami. Dan kami percaya kasih Tuhan untuk sampai selama-lamanya. Dan kami percaya dalam kasih Tuhan kami akan melihat hidup kami pasti diberkati. Dalam kasih Tuhan kami akan melihat usaha pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Dan dengan ucapan syukur saatnya kami bawa hati kami terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu Bapa, berbicara bagi setiap kami, ajar diri bentuk setiap kami. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga rancangan yang sudah Tuhan sediakan itu jadi bagian dalam kehidupan kami. Bahkan kami ucap berkat hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman, urapan Tuhan mengalir sucikan, layakkan tubuhmu di balik kaki salib-Mu Bapa. Jika ada dosa Tuhan mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan hamba butuh Engkau Tuhan. Dan kami percaya dalam pengurapan Tuhan yang sempurna dan kekuatan yang baru, Tuhan ubahkan hamba-Mu untuk jadi berkat semua yang
yang hadir diberkati dengan sempurna. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk buat saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Shalom kaum kulang tidur. Yang datang kemarin boleh angkat tangan. Wah, tepuk tangan dulu yang paling meriah. Haleluya. Puji Tuhan, senang sekali acara kemarin boleh berjalan dengan lancar saudara. Kita doa saudara Tiberia selalu dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan saya doa yang jomblo-jomblo tadi malam ada lilin yang menyala dalam hatinya. Haleluya. Dan sekali lagi senang bisa jumpa dengan saudara. Saya kagum melihat saudara karena bicara tentang semangatnya tetap setianya untuk mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Matius pasal yang kedua. Kita akan baca ayat yang ke-12. Pembahasan kita dari ayat 1 sampai 12. Tapi pembuka kita baca saja ayatnya yang ke-12 untuk pengantar pembahasan kita. Yuk, yang sudah di sana Matius 2 ayat 12. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama Matius pasal yang kedua ayatnya yang ke-12. Sama-sama 3. Ya, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sekali lagi saudara 3. Ya, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya. Saya percaya saudara dan saya, apalagi yang sudah lama Kristen tahu kisahnya, tahu bahwa ini bicara tentang salah satu tokoh yang sangat sentral dalam kisah Natal, yaitu bicara tentang orang Majus. Orang Majus adalah salah satu tokoh yang sekali lagi saudara selalu ada dalam setiap drama-drama Natal saudara, yang digambarkan sebagai 3 orang. Sebenarnya tidak ada referensi yang mencatat bahwa spesifik mereka 3 orang. Bahkan ada yang mencatat saudara makan lebih daripada 3 orang. Tapi kenapa selalu digambarkan sebagai 3 orang? Kenapa? Karena mereka membawa yaitu 3 hal, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan itu kenapa direferensikan atau digambarkan sebagai 3 orang saudara. Tetapi yang paling penting adalah bukan mereka jumlahnya berapa orang saudara, tapi yang menarik adalah mereka dipilih Tuhan untuk menjadi bagian dalam sebuah kisah yang sangat penting dalam Alkitab. Dan ketika saya pelajari, memang mereka punya hal yang luar biasa, sikap yang luar biasa, yang akhirnya membuat saya menyadari alasan Tuhan memilih mereka. Dan saya mau bilang saudara, saya percaya saudara dan saya mau dipilih Tuhan. Amin. Saya percaya saudara dan saya mau menjadi orang-orang pilihan Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa. Makanya perlu bagi setiap kita untuk belajar dari sosok orang Majus ini saudara. Sedikit latar belakangnya, orang Majus menurut Herodotus, sejarawan Yunani, bapak sejarah, mereka adalah orang yang berasal dari suku Madai atau Persia. Majus atau Magos bahasa Yunani saudara, Magi atau Mejai bahasa Inggrisnya jadi magic saudara. Ini secara kata adalah orang-orang yang ahli dalam ilmu bintang dan juga mereka ahli dalam menafsir mimpi saudara. Nah, dan dalam tradisi sejarah Kristen, orang Majus dalam bahasa Latin Magus adalah orang yang bijaksana, raja-raja dari timur saudara. Makanya pada masa itu orang yang punya akses untuk belajar perbintangan dunia, bicara tentang pendidikan yang tinggi saudara, dunia
tentang hal-hal yang berkaitan dengan perbintangan, saudara, itu hanyalah orang-orang yang punya posisi yang tinggi dalam kerajaan. Dan mereka sekali lagi saudara, orang-orang terpandang, orang terpelajar, raja-raja dari timur, dan ahli perbintangan. Dan sekali lagi yang menarik adalah apa? Mereka dipilih Tuhan. Kita akan sama-sama belajar saudara, dalam judul khotbah hari ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pilihan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, orang pilihan Tuhan. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara semua yang hadir, saudara diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa pelajaran berharga dari para orang Majus, orang-orang yang dipilih Tuhan, saudara? Yang pertama adalah dari kesungguhannya. Sama-sama bilang sama saya, kesungguhannya. Sama-sama bilang sama saya, kesungguhannya. Amin. Kita lihat ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan ayat yang kedua sama-sama kita baca. 3, iya, sesudah pada zaman Raja Herodes datanglah, ayat yang kedua, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah apa? Menyembah dia. Kalau saudara perhatikan, yang menjadi sumber mereka, yang menjadi alat bantu mereka cuma dua, nubuatan dan juga bintang yang muncul itu, saudara. Dan saya mau bilang mereka perjalanannya begitu jauh. Kira-kira kalau saya pakai AI gambaran seperti ini, saudara, perjalanan yang begitu jauh, saudara, dari Persia ke Yerusalem kemudian Bethlehem, saudara. Saya mau bilang perjalanannya begitu panjang, melewati masa atau bicara tentang daerah yang berbahaya, ada padang gurun di sana, saudara, dan perjalanannya begitu panjang. Kemudian mereka sekali lagi dengan segala yang mereka punya, semuanya serba terbatas. Tapi yang menarik adalah begini saudara, sekalipun keadaannya tidak mudah, sekalipun keadaannya tidak mendukung, tetapi mereka tetap mencari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tetap mencari Tuhan. Amin. Inilah bicara tentang yang namanya kesungguhan. Dan saya mau bilang, ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh saudara dan saya, anak Tuhan. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, di akhir zaman, anak Tuhan jangan pikir nggak ada halangan. Saya mau bilang saudara, justru di akhir zaman, iblis kerja makin ekstra untuk menghalangi saudara dan saya makin melekat sama Tuhan. Kalau saudara bisa lihat, ya di dunia saudara ada banyak kebijakan-kebijakan yang mulai menghalangi orang untuk ibadah. Ada banyak kebijakan-kebijakan yang mulai melarang apalagi anak-anak di bawah usia itu saudara untuk datang cari Tuhan ke gereja saudara. Kenapa? Karena iblis memang mau menghalangi anak-anak Tuhan. Untuk apa? Untuk kita melekat sama Tuhan. Kenapa? Karena hanya dalam Tuhan ada kekuatan. Hanya dalam Tuhan ada kehidupan. Katakan amin. Bahkan di belahan dunia yang lain saudara, ada banyak persekusi yang dilakukan saudara. Intinya apa? Iblis akan berusaha menghalangi saudara dan saya untuk dekat sama Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, apapun keadaannya, apapun situasinya, tetap cari Tuhan. Apapun keadaannya, tetap datang sama Tuhan. Makanya saya kagum sama saudara yang datang. Di saat orang lain gak kuat dengan aura-aura bantal, mereka memilih untuk dari online aja di rumah. Saudara tetap cari Tuhan. Itu luar biasa. Tepuk tangan lu buat saudara. Ini baru nih, mantap. Orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Saya ngerti kok. Tadi pagi saya bangun juga beratnya minta ampun saudara. Betul kan? Saya tidur jam 3 subuh. Jam 5 saya udah harus bangun karena sesi pertama jam 7. Itu ketika saya buka mata, itu bantal dan kasur dan selimut mengikat saya. Apalagi saya walaupun masih muda, saya udah mencapai apa yang baru dicapai orang lain di usia 60 tahun kan. Bukan mau sombong, tapi ya usia saya udah mencapai apa yang baru dicapai orang di 60 tahun. Yaitu apa? Encok, pegel-pegel dan sakit tulang belakang. Jadi pas mau bangun, aduh berat banget. Tapi walaupun pegel, walaupun sakit belakang, ngantuknya minta ampun, tetap cari Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, apapun keadaannya tetap cari Tuhan. Karena hanya dalam Tuhan ada kehidupan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, apapun keadaannya, apapun penghalangnya, tetap cari Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari orang-orang yang dipilih Tuhan, para orang Majus ini? Yang kedua adalah soal kerendahan hatinya. Sama-sama bilang sama saya, kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya, kerendahan hati. Amin. Coba kita lihat ayatnya yang ke-11. Sama-sama kita baca ayatnya yang ke-11. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya. Maka, dan melihat apa?
Apa yang dilakukan? Lalu sujud menyembah. Sekali lagi saudara, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu ngapain? Sujud menyembah dia. Tahan sampai di sana. Kata sujud bahasa aslinya lepipto. Pipto artinya apa saudara? Tersungkur atau merebahkan. Sekali lagi, kata sujud artinya tersungkur. Bukan hanya berlutut saja, tetapi itu merebahkan. Kalau saya pakai AI saudara, kira-kira gambarannya seperti ini saudara. Mereka benar-benar saudara meletakkan hampir keseluruhan tubuhnya ke tanah. Padahal kalau kita mundur sedikit, mereka orang terpandang, mereka adalah raja-raja dari timur, mereka adalah orang-orang yang biasa dihormati, dan saya sangat percaya mereka sering diperlakukan seperti dalam konteks apa saudara? Orang ketika jumpa mereka bersujud di hadapan mereka. Tapi yang menarik, mereka nggak lihat keadaan mereka, diri mereka, latar belakang mereka, posisi mereka. Ketika mereka jumpa dengan Tuhan, mereka sujud. Ini bicara tentang apa? Kerendahan hati. Saya mau bilang saudara, kerendahan hati adalah kunci orang dipakai Tuhan luar biasa. Saudara ingat, bicara tentang Saul, awal dipakai Tuhan, dipilih Tuhan. Kenapa? Karena punya kerendahan hati. Even dia gak pede saudara. Tapi sayangnya, ketika mulai ada kesombongan, dia lihat Daud dipuji lebih daripada dia, merasa bahwa dia lebih layak dipuji. Kesombongan menjadi awal mula undurnya Tuhan daripadanya. Lucifer itu dipilih Tuhan untuk jadi WL kerajaan sorga. Dengan segala kemuliaannya, dengan cahaya yang luar biasa. Tapi ketika mulai ada kesombongan, awal mula kejatuhan. Saya mau bilang ya, saudara dan saya kalau mulai sombong, Shalom. Saya lagi bicara kalau mulai sombong, kenapa udah ada yang mulai ngantuk? Saya mau bilang sekali lagi ya, saudara dan saya kalau mulai sombong, Alkitab mencatat tinggi hati mendahului kejatuhan. Saya mau bilang saudara, hidup dalam Tuhan kita pasti diberkati. Hidup dalam Tuhan kita pasti terima promosi. Tetapi pastikan dalam diberkati itu, dalam promosi itu, jangan tinggi hati. Karena kalau mulai tinggi hati, ini akan menjadi awal mula kejatuhan. Banyak orang masih susah rendah hati. Banyak orang masih kismin rendah hati. Iya, masih kismin ketemu orang. Ketika mulai kaya, mulai punya mobil yang mewah. Bodoh Tuhan, ketemu orang. Dagu diangkat, lubang hidung ke langit. Oh, haleluya. Saya mau bilang saudara, hati-hati. Ini akan menjadi awal mula kejatuhan. Saya suka kalimat dari seorang Santo Agustinus. Dia bilang begini saudara. Jika Anda bertanya kepada saya tentang apa yang paling penting dalam agama dan disiplin Kristen, saya akan menjawab. Yang pertama adalah kerendahan hati. Yang kedua adalah kerendahan hati. Dan yang ketiga adalah apa? Kerendahan hati. Saya mau bilang saudara, kerendahan hati akan menjadi awal mula saudara dan saya dipilih sama Tuhan. Jadi please, jangan jadi orang yang sombong. Amin. Semakin diberkati, semakin rendah hati. Semakin kaya raya, semakin rendah. Semakin diangkat naik, semakin rendah. Karena kesombongan tinggal tunggu waktu. Orang kalau sombong tinggal nggak usah dijatuhin, jatuh sendiri. Kalau ada yang bilang, Pak, saya nggak sombong, saya rendah hati. Nah itu awal mula dari kesombongan, saudara. Karena setiap orang punya benih kesombongan, sadar nggak sadar. Setiap kita punya benih kesombongan. Cuman saya selalu bilang, levelnya yang beda-beda. Tergantung kita sering kasih makan atau tidak. Makanya hati-hati. Jangan kasih makan kesombonganmu. Supaya ketika dipuji sama orang, Eda Butet, cantik sekali kau. Puji Tuhan, mau lihat godang. Iya, rendah hati, masih kecil kesombongannya. Tapi kalau udah sombongnya minta ampun. Ketika, Eda, cantik kali kau. Tor monitor ketua. Jangan ketawa, bertobat itu mah. Iya.
Karena gini saudara, siapapun kita, berapapun usia kita, profesi apapun kita, tetap ada celah yang kalau kita tidak responi dengan benar, bisa membawa kita pada kesombongan saudara. Even hamba Tuhan. Saudara pernah lihat hamba Tuhan jadi sombong kan? Ada kan? Ada. Saya pun jadi hamba Tuhan. Contoh ini kemarin. Up to date, hari Sabtu. Saya pelayanan kan dipercayakan Ibu Gembala bersama dengan pendeta yang lain untuk khotbah di GBK. Itu memang lautan manusia berjubahan kekudusan dalam kerajaan sorga. Haleluya. Nah ada jemaat yang tahu karena dia tahu macet banget dari Tangerang minta ampun itu saudara. Dia bilang begini, Pak udah kita berkati ini. Pengawalan. Pengawalan saudara. Jadi dari Tangerang kita ke GBK ada pengawalan. Nggak pakai suara, cuma lampu doang. Dia bantu buka-buka jalan doang, tapi nggak pakai suara. Tim saya doang yang buka jendela terus tangat gitu. Tapi yang mengawal enggak. Iya, tim saya dong not gitu. Sampai lehernya radang tenggorokan. Nah, jadi udah jalan. Sepanjang perjalanan jujur sepanjang perjalanan saya ngerasa seperti pejabat, saudara. Betul. Saya pas perjalanan saya merasa, oh Tuhan, ini rasanya jadi pejabat Tuhan. Betul. Jujur kalau saya mau ikut kedagingan saya sudah siap untuk pakai rompi taktikal, saudara. Saya sudah, oh Tuhan, aku udah siap untuk pakai rompi taktikal. Terus pose. Saya mau tulis DPR. Artinya Dewan Pendeta Rar. Di bawahnya Marcel. Haleluya. Saya sudah siap gitu. Saya sudah siap. Tapi lama saya, anak Tuhan gak boleh sombong. Ini dari Tuhan. Harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sepanjang perjalanan saya takut untuk sombong. Saya selalu nyanyi. Siapakah aku ini? Tuhan. Cukup sampai di situ. Ya, saya mau bilang saudara udahlah. Tetap rendah hati, amin. Jangan sampai ada kesombongan. Kenapa? Karena kesombongan akan menjadi awal mula kejatuhan. Tetapi rendah hati akan membuat kita diangkat tinggi dan diberkati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, rendah hati. Jangan sombong. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, apa pelajaran berharga daripada orang maju, orang pilihan Tuhan? Yang ketiga adalah soal ketulusannya. Sama-sama bilang sama saya ketulusan. Coba kita lihat ayat 11, sama-sama masih dalam ayat yang ke-11 saudara. 3, ya. Maka masuklah mereka dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya dan sujud menyembah dia. Tahan sampai di sana. Pak, kok di rumah bukan di kandang yang hina? Beberapa referensi mencatat saudara bahwa itu pada saat awal melahirkan di kandang yang hina. Tetapi setelah itu mereka pindah ke rumah kerabatnya dari Yusuf saudara. Karena memang Yusuf berasal dari Bethlehem saudara. Nah, tetapi tetap dalam rumah yang sederhana. Selanjutnya dikatakan apa? Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan apa? Persembahan kepadanya, yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus datang dengan ekspektasi, betul ya? Mereka datang, oh yang akan dilahirkan adalah raja. Artinya apa? Logika mereka, perspektif orang Yahudi pada masa itu juga sama saudara, yaitu apa? Raja akan dilahirkan di istana. Makanya tempat pertama mereka kunjungin adalah apa? Istana Herodes. Tapi ketika mereka nyampe di sana tidak menemukan bayi yang dilahirkan itu, raja yang dilahirkan itu, akhirnya mereka cari sesuai dengan tuntunan Roh Kudus dan bintang itu, sampailah di rumah yang sederhana. Sampailah saudara, mereka melihat jauh dari kemegahan istana, jauh dari hingar-bingar istana. Tapi yang menarik begini saudara, masih dalam ayat yang sama dikatakan apa? Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Persis seperti apa yang mereka bawa sejak awal. Nggak tiba-tiba berubah. Oh, ternyata susah. Ternyata bukan raja di istana. Ya udahlah kasih dikit aja, angpau aja lah. Ya udahlah cepet nope lah, ya udahlah. Paling tinggi gope juga udah senang si Yusuf nih. Oh ya. Enggak. Tetap mereka kasih yang terbaik. Sekalipun apa yang mereka terima nggak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Mereka nggak jadi kecewa, mereka nggak berubah, mereka tetap kasih yang terbaik. Saya mau bilang saudara,
ikut Tuhan, nggak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Sekali lagi, ikut Tuhan, nggak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Makanya ada satu pujian yang berkata begini, saudara. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Tahan, nggak boleh dipancing. Betos kalau diajak nyanyi, roh-roh lapuk keluar, saudara. Saya mau bilang ya, tiba-tiba di belakang, anak Medan. Tahan. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, inilah yang harus kita miliki dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kadang-kadang jawaban doa yang Tuhan kasih bisa saja no, saudara. Kadang-kadang ketika kita hidup dalam Tuhan, ketika kita doa, kadang-kadang Tuhan kasih enggak seperti dengan apa yang kita harapkan. Saya percaya setiap kita mau, doa kita dijawab sesuai dengan apa yang kita mau, betul ya? Contoh, saya sebagai seorang hamba Tuhan, yang paling saya harapkan adalah ketika saya berdoa untuk jemaat, Tuhan dengar, Tuhan jawab, jemaat terima pemulihan, mujizat, terima kesembuhan. Contoh, beberapa hari yang lalu, saudara, ada seorang bapak hubungi saya, jam 2 subuh, saudara, saya kaget, saya lihat ada miss call 2 kali, kemudian ada WA kirim foto, dia bilang, Pak, istri saya sudah terbaring di rumah sakit, kemudian harus dibantu dengan alat untuk bisa bernafas. Singkat cerita, saudara, saya doa sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan kasih mujizat. Singkat cerita, tadi pagi sesi kedua jam 9 di Puri, bapak ini WA dan dia bilang, Pak, puji Tuhan, terima kasih doanya, istri saya sudah sembuh, sudah terima mujizat, sudah pulang dalam keadaan sehat. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sukacita, saya sangat sukacita, saudara. Tapi ada saat dimana pernah saya disunter, saudara, ada seorang bapak nangis datang sama saya dan bilang, Pak pendeta, tolong doakan istri saya sedang sakit parah. Ketika saya berdoa, harapan saya bapak ini melihat mujizat untuk istrinya. Tapi ketika saya berdoa dalam hati, Tuhan bilang apa? Aku tidak akan menyembuhkan istrinya. Tuhan, sakit hati, kecewa, saudara, jujur. Tapi saya tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan selalu tahu yang terbaik, saudara. Jadi sekali lagi, selalu kasih yang terbaik buat Tuhan. Ikut Tuhan kadang-kadang jauh dari ekspektasi. Saudara, ikut Tuhan kadang-kadang mungkin doamu nggak dijawab. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, jangan izinkan responmu kepada Tuhan ditentukan oleh apa yang kau terima dari Tuhan, saudara. Karena sejujurnya Tuhan sudah kasih yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Sejujurnya saudara dan saya, kita boleh ada sampai hari ini karena Tuhan sudah kasih yang terbaik. Jadi kalau Tuhan mau jawab doa atau tidak, Tuhan mau kasih apa yang kita doakan, kita harapkan atau tidak, itu urusannya Tuhan. Urusannya kita tetap selalu kasih yang terbaik buat Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Saya punya 4 poin, tapi Imam Musa sudah maju ke depan, saudara. Karena belajar dari gembala sidang kita, saudara. Beliau hidup dalam Tuhan. Bapak Ibu hidup dalam Tuhan, melayani Tuhan. Ekspektasi mereka, yang mereka terima jauh dari apa yang biasanya manusia pada umumnya harapkan. Karena apa? Mereka melayani Tuhan, malah mau dilempari batu, saudara. Mereka melayani Tuhan, malah ngalami serangan demi serangan, saudara. Tapi hebatnya gembala sidang kita, Bapak Ibu gembala, mereka tetap kasih yang terbaik buat Tuhan. Buahnya apa, saudara? Sesuai dengan penglihatan yang Tuhan berikan. Jemaat Tiberias, lautan manusia berjumpakan kekudusan dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Maka sekali lagi saya mau bilang, saudara, yuk! Apapun yang kita terima, selalu kasih yang terbaik. Tuhan tahu kok yang terbaik buat kita. Kadang-kadang saudara minta tender, saudara minta bisnis, saudara minta karir, Tuhan gak kasih. Udah percaya, jalannya lah. Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Karena Tuhan kan melihat ke depan. Saya pernah ceritakan, saya dalam pekerjaan dulu, saudara, ada tender yang lumayan besar. Fee-nya kalau gold tuh 1,6 M. 1,6 M kalau saya beli rompi taktikal, semuanya pakai rompi taktikal di sini, saudara. Kita foto bareng. Ya. Ya. Tapi ternyata, kenapa Tuhan gak kasih? Karena di depannya ada masalah hukum yang bisa saya terima, yang saya gak tahu sebelumnya. 12 tahun penjara, bayangin. Oh Tuhan, 12 tahun penjara, bukan opa-opa lagi, opa-opa, beneran opa-opa. Opa-opa Manado. Nggak tahu ya? Ya udahlah. Memang kalau orang ngantuk,
kalau saudara, udahlah, percaya aja. Kau doa Tuhan, sebentar lagi Tuhan, aku mau pulang kampung, mau Natalan di kampung. Tapi aku belum punya jodoh. Aku takut, karena di kampungku, tulangku, inangku, edakku, opungku, kalau nanya kapan kau kawin, penuh dengan penghakiman Tuhan. Jadi Tuhan tolong berikan Lee Min Ho jadi jodohku. Itu keinginan kita, tapi kan kadang-kadang jawaban Tuhan gak sesuai keinginan kita. Tuhan bilang, jangan Lee Min Ho, dia bukan anak Tuhan. Ada tuh yang salah satu anggota Super Junior yang suka khotbah juga. Siapa? Nah, Siwon kan? Tuhan bilang, nah, si supirnya Siwon aja. Ya karena begini, kalau sama Siwon itu berkat buatmu, kutukan buat dia. Jadi janganlah sama supirnya aja, Miwon. Ya Allah, yang terbaik lah. Tapi itu pun Tuhan bilang, jangan deh, susah lah. Nanti kau bawa dia pulang ke Tarutung. Baru ketemu, Mama, aku bawa nih opa-opa, Mimon. Oh dia datang, nganyong. Apa? Monyong, kurang ajar kau. Udahlah. Jangan kecewa sama Tuhan. Tetap kasih yang terbaik sama Tuhan. Amin. Bilang sama kanan kirimu, apapun yang kita terima, apapun keadaannya, apapun jawaban doanya, tetap kasih yang terbaik buat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari orang yang dipilih Tuhan? Ketaatan. Singkat saja, sama-sama bilang sama saya, ketaatan. Ayat terakhir kita ayat 12 dikatakan apa? 3, iya. Dan maka pulanglah mereka ke negeri melalui apa? Secara logika mereka, kalau mereka kembali mereka bisa dapat hadiah. Sebagai seorang raja, kalau mereka kembali mereka bisa membangun relasi dengan Herodes, dan itu bagus dalam konteks hubungan kerajaan. Tapi mereka diperingatkan Tuhan untuk jangan kembali. Secara logika itu bertentangan, tetapi sekali lagi yang hebatnya mereka taat. Saya mau bilang sekali lagi saudara, orang yang dipilih Tuhan, kalau saudara cek Alkitab, semuanya punya kesamaan, yaitu orang yang hidup dalam ketaatan. Orang bebal nggak dipakai sama Tuhan. Gembala sidang kita kenapa dipilih Tuhan? Karena beliau adalah pribadi yang taat. Ketika Tuhan perintahkan kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan, pada saat itu semua orang bilang itu lambang. Tapi Tuhan perintahkan gembala sidang, katakan ini benar-benar tubuh dan darah. Beliau taat, dampaknya banyak orang terima mujizat Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Taat aja. Walaupun kadang-kadang perintah Tuhan sepertinya di luar logika saudara. Tapi bukan berarti kita anak Tuhan gak pakai logika. Jangan bilang, oh artinya kalau saya beriman artinya saya gak pakai logika. Puji Tuhan Pak, dulu saya apa-apa pakai logika, apa-apa saya pakai otak. Sejak saya dibaptis gak pernah pakai otak. Bukan. Tapi anak Tuhan tuh punya satu level di atas level logika, namanya level iman. Dan disitulah ketaatan kita bisa bekerja, sekalipun kita nggak mengerti apa yang Tuhan sediakan itu, saudara. Karena gini, sama GPS aja kita bisa percaya, masa sama Tuhan kita nggak percaya? Betul ya? Sama GPS aja, kalau kita pakai GPS, kadang-kadang lewatin jalannya kan kadang-kadang nggak masuk akal ya. GPS lewatin area yang kadang-kadang masa nyampe ke situ dengan jalan seperti ini? Jalannya udah kecil banget, jalannya kadang berliku-liku, kadang-kadang. Oh Tuhan, saya kemarin waktu itu pernah ya, teman saya nikah di Bogor, di sebuah hotel mewah kayak villa dan hotel gitu saudara, besar mewah. Saya pakai GPS, itu masuk hutan, lewatin lembah, samping sungai, jalan kecil.
Bahkan ada satu momen di mana saya lewatin hutan belantara, terus ada gerbang, terus ada pelang. Area tanah ini milik PT ini. Ada tulisan merah di bawahnya, dilarang masuk. Tapi GPS bilang, masuk aja. Itu udah spesifik melanggar hukum itu. Tapi karena saking saya percayanya sama GPS, saya masuk. Endingnya nyampe loh. Saya bilang, nyampe ya. Sama GPS aja kita percaya, masa sama Tuhan kita nggak percaya? Memang kadang-kadang jalan Tuhan tuh kadang-kadang kayak, Tuhan, masa mau sampai ke sana Tuhan? Masa mau sampai pada rancanganmu ini Tuhan? Tapi disinilah ketaatan kita diuji. Abraham disuruh keluar dari tanah yang udah terjamin ke tanah yang belum jelas. Tapi Abraham taat. Inilah baru namanya iman. Makanya dia bapak orang beriman. Saya akan tutup dengan kesaksian singkat, saudara. Waktu saya dipanggil untuk full jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, logika saya berontak, saudara. Karena zaman orang dulu bilang apa? Jadi pendeta mau makan apa? Makan batu. Oh Tuhan. Mami saya aja sempat deg-degan saya mau full time jadi pendeta, tinggalkan semuanya. Karena itu tadi omongan orang, jadi pendeta mau makan apa? Makan batu. Sampai saya sementara menjalani satu hubungan. Pasangan saya dijodohkan dengan orang lain. Karena apa? Si bapaknya takut saya jadi pendeta, anaknya makan batu, saudara. Tapi saya ingat banget ya. Ya karena Tuhan sudah panggil ya, saya taat. Ditambah lagi ibu gembala bilang begini, Marcel, di dalam Tuhan ada kehidupan. Waduh, sudah maju. Saya saksikan ya. Saya jadi pendeta. Nggak makan batu, saudara. Iya. Saya kalau makan warteg ada batu, saya ambil, saya buang. Saya nggak tiba-tiba, wah batu nih. Saya ambil, saya buang. Bahkan jadi pendeta ya. Aduh Tuhan. Saya kalau hari Minggu ya, kan jemaat Tiberias tuh murah hati banget ya. Saya kalau pagi aja sesi pertama, minimal tuh bacang sama bubur. Bacang, bubur sama biasa ada kue-kue pasar, jajanan pasar. Siang sesi 2, nasi box. Kadang-kadang ada roti. Sesi ketiga, itu macam-macam tuh. Ada nasi paketan sama bakmi. Nasi paketan sama bakmi, ada roti-roti, kopi. Ada bapak-bapak yang selalu bawa oleh-oleh dari Vietnam. Oh pokoknya selalu Pak nih, Vietnam. Saya baru balik dari Vietnam. Selalu ada kopi Vietnam, tinggal asam lambung yang belum naik ini saudara. Mantap. CP. Di CP macam-macam. Ada juga roti mahal. Paris Bangke. Roti 1000-an udah gak cocok di liris. Gak bercanda Tuhan, bercanda. Kan gak boleh sombong. Bercanda. Masih Tuhan, bercanda. Maksudnya kalau makan berdua berantem mereka di mulut. Maksudnya, masih cocok. Iya. Paris Bangke, itu roti kalau makan kedengar duit. Iya. Saya kalau roti-roti mahal mau beli aja kayak nggak rela gitu. 1 biji 60.000 dalam hati saya, oh Tuhan. Ya udahlah. Habis itu siang biasa. Oh betos. Betos setiap saya pulang, minimal nasi babi. Makanan kerajaan sorga. Habis makan langit terbuka, saudara. Waduh. Makanya kita doa pengangkatan itu binatang ibu-ibu naik juga. Kita bikin BPK di sorga, haleluya. Iya. Sesi terakhir nias. Itu rendang. Kadang-kadang mangga 1 dus. Diberkati. Makanya ya. Boleh zoom dikit. Kok lagunya Korea dong. Buat kamu yang pernah ninggalin aku.
Nggak ada romantis-romantisnya itu. Yang lagi. Udah lagi. Korea lagi ya. 1, 2, 3. Buat kamu yang pernah ninggalin aku, kamu mau tahu jadi pendeta makannya apa? Banyak. Buah dari ketaatan. Sekali lagi saya mau bilang saudara, hidup dalam ketaatan, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan saudara-saudara yang paling meriah buat Allah yang luar biasa. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun tak terjawab, ku tetap memilih Tuhan. Ku tetap memilih untuk percaya, mengucap syukur. Katakan berkali-kali Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Ini yang kami percaya Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sampai kita boleh bangkit berdiri berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa orang-orang pilihan Tuhan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Apapun halangannya, apapun situasinya, tetap datang cari Tuhan. Yang kedua, tetap rendah hati karena semuanya dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, senantiasa hidup dalam ketaatan. Dan yang terakhir, sekalipun apa yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, selalu kasih yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan jauh lebih mengetahui apa yang terbaik bagi setiap kita. Jangan berubah. Tetap kasih hatimu yang terbaik, kasih pujianmu yang terbaik, penyembahanmu yang terbaik. Apapun jawaban doa yang kau terima dalam hidupmu, karena Tuhan sudah sangat baik bagi setiap kita. Mari sama-sama terus doa di hadapan Tuhan, sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh,
tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa. Angkat tanganmu, angkat suaramu malam hari ini. Mari kita percaya kepada Tuhan. Pribadimu, ini yang kami tahu Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Aku berdoa padamu Tuhan yang setia. Kepada Tuhan yang setia berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia, saudara. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Mari mengucap syukur dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami boleh bersama mendengar firman Tuhan yang sungguh memberkati kami, menguatkan setiap hati kami Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang bersama dengan kami. Apapun masalah hidup kami, dalam firman kami temukan kekuatan yang baru. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dengan hati yang mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Dan di malam hari yang indah ini Tuhan, kami juga memberikan persembahan kami yang terbaik untuk boleh memberkati pelayanan gereja kami Tiberias, Indonesia. Tuhan tolong berkati siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami percaya setiap pekerjaan tangan kami, usaha kami, sekolah, studi, anak-anak kami, keluarga kami Tuhan, dalam penyertaan Tuhan yang ajaib, sempurna, Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan. Malam hari kami belajar memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Selamat berikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Kita akan pujian saudara, sama kita beri persembahan yang terbaik malam hari ini. Terima kasih Tuhan. In the manger, the Son of God arrived, the one who will be called Emmanuel. The promise was delivered unto a virgin bride, the one who will be called Emmanuel. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and position, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy,
Tiba saatnya kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya undang setiap kita bangkit berdiri saudara. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada malam hari. Tubuh dan darahmu tercurah bagi setiap kami itu. Kita satu dalam doa, mari berdoa. Tuhan Yesus yang punya sorga, kami bersyukur Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Bahkan kami bersyukur acara Natal Gereja Tiberias Indonesia di Gelora Bung Karno Tuhan berjalan dengan baik luar biasa. Terima kasih buat cuaca yang indah, terima kasih buat langit yang cerah, terima kasih buat ribuan jiwa yang terima Tuhan Yesus diselamatkan. Maka hari ini kami percaya kuasa-Mu tetap bekerja luar biasa di Tiberias. Hari ini juga siapapun yang sakit sembuhkan mereka, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah kembali dikuatkan imannya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Puji Tuhan saudara. Mari bersama-sama kita angkat roti yang pertama yang akan kita bentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib yang pertama, yang berikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, agar tubuh jiwa rohku sempurna sehat untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar kami bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak terkapar di meja operasi, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker tumor, tidak ada benjolan apapun, tidak kistamium. Aku putuskan segala kutuk dosa, kutuk pertama, kutuk 3-4 keturunan, kutuk 7-10 keturunan diputuskan oleh kuasa darah Yesus. Tuhan Yesus tolong aku, selamatkan aku dimanapun berada melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari selanjutnya bersama-sama kita angkat
anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji hari ini sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, percabulan, aku tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian dan jauhkan keluarga kami dari orang ketiga, karena jika ada orang ketiga tidak bisa masuk ke pintu sorga. Mulutku dikuduskan, tidak berdusta, tidak menipu. Doa-doaku penuh kuasa, didengar, dijawab oleh Tuhan. Tanganku dikuduskan, tidak cemar, tidak berlaku curang, tidak menyakiti orang lain. Apa yang kupegang kerjakan dalam kekudusan, kejujuran, pasti berhasil. Aku tolak segala fitnah atas keluargaku, atas gerejaku, atas studiku, dan atas pekerjaanku. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami bersama keluarga dimateraikan jadi warga sorga, akan kumpul di bumi, kumpul di sorga, akan punya rumah di bumi, rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki semua sempurna sehat, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku, saya dan keturunan saya, pintar, pandai, cerdas, dapat juara, dapat beasiswa. Oleh darah Yesus, jantungku sempurna sehat, jantung yang baru. Ginjalku sempurna sehat, ginjal yang baru. Paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak ada virus, tidak ada TBC, tidak sakit lambung, tidak sakit tipes, tekanan darahku normal. Tidak hepatitis, tidak diabetes, tidak sinusitis, tidak demam berdarah, tidak malaria, tidak alergi udara, tidak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak tropos, tidak pengapuran, tidak leukemia, tidak saraf kejepit, tidak batu empedu, tidak sakit kolesterol, tidak sakit asam urat, tidak sakit pankreas, tidak sakit liver. Hari ini aku sehat, aku sembuh. Silakan saudara berdoa. Apapun kerinduan, doa, pergumulan, masalah, persoalan yang kau hadapi, datang sama Tuhan Yesus. Mari semua satukan hati, minta mujizat dari yang punya sorga, Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, tolong umat-Mu Tuhan, sembuhkan yang sakit. Berikan rumah bagi yang belum punya rumah, rumah di bumi, rumah di sorga. Bahkan berkati yang belum bekerja, dapat pekerjaan. Yang bekerja Tuhan promosikan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan berkati yang belum punya pendamping hidup, berikan pendamping hidup. Bahkan yang belum punya keturunan ilahi, berikan keturunan ilahi. Kami percaya Tuhan Yesus hidup berkuasa, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama kita angkat dengan iman, kita ucapkan bersama-sama. Yang keempat, Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias, gembala martir, bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, dengan roti mana tidur pun diberkati Tuhan, dicukupi, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana kami bersama keluarga mulia akan terangkat ke sorga, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana kami punya roh majikan, akan diangkat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, bisnisku, daganganku, studiku, dan apapun yang kurencanakan, Tuhan campur tangan, diberkati 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini telah diselesaikan dan disembuhkan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama-sama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di nama Tuhan, kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Naikkan setiap doa kita di hadapan Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya dan mengasihi. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya.
Kita berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara yang bawa minyak urapan bersama-sama, kita angkat minyak urapannya, kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disuci kuduskan dari gereja martir oleh Gembala Sidang Martir. Minyak urapan berkuasa, muliakan Allah, muliakan manusia, bahkan hormati Allah, hormati manusia. Minyak urapan berkuasa, sembuhkan sakit penyakit, kalahkan setan-setan, hancurkan setiap kutuk. Dengan minyak urapan ini yang mati saja dibangkitkan, hutang-hutang lunas, bahkan jasad yang dimakamkan bertahun-tahun tetap utuh fresh seperti mempelai. Tiberias, Tuhan Yesus yang janjikan kepada Gembala Martir bahwa roh kuasanya di balik perjamuan kudus minyak urapan tiada taranya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara boleh oles di kening saudara, atau jika ada bagian yang sakit, saudara, hari ini kita percaya walaupun ada masa sukar, orang yang hidup dalam pertobatan, ada minyak dan anggur, tidak dirusakkan, amin. Kita warga sorga, kita dijamin dari sorga. Bahkan orang benar kemanapun berada melangkah, keluarganya ada malaikat yang jaga, amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus, haleluya. Dudukkan kepalamu di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang punya sorga, kami bersyukur, berterima kasih buat hari yang indah ini. Tuhan Yesus, kami telah memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Hamba serahkan setiap pokok doa ini, apapun masalah pergumulan mereka. Kami percaya di atas kayu salib Tuhan Yesus katakan semuanya sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, siapapun hari ini yang hadir Tuhan, kami percaya jemaat-Mu yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah kembali dikuatkan imannya. Kami raih janji firman Tuhan, satu orang bertobat, seisi rumah kami pasti diselamatkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati juga para pelayan Tuhan hari ini atas mimbar, bawah mimbar, pengerja dewasa muda semuanya diberkati Tuhan. Dari koordinator di tempat ini Bapak David Raharja semua bersama keluarga diberkati Tuhan. Berkati Pak Heri, berkati Pak Hancar, Pak Pantas Pari diberkati Tuhan. Berkati tim media, Pak Edison, Pak Boas diberkati Tuhan. Pak Ruben diberkati, Filemon diberkati. Berkati juga yaitu Saudara Aga diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus berkati juga rekan-rekan yang membantu. Berkati sebagai worship leader, berkati Saudara Sony, Saudara Vander, Saudara Richard diberkati Tuhan. Para singers diberkati Tuhan, berkati Daniel, berkati Glory, Novia, Anggi Dea semua diberkati. Para pemain musik berkati James, berkati Jordan, berkati Gerald, berkati Daniel, diberkati. Para tim event Resida, Sinta, Jerry semua diberkati. Berkati bagian choir, berkati Acel, berkati Avril, siapapun mereka yang melayani, Tuhan berkati mereka. Bahkan hamba serahkan Tuhan berkati, yaitu Dr. Agustin diberkati Tuhan, Ibu Weni dan Bu Gunawan, Oxford, Albert semua diberkati Tuhan. Bahkan berkati Tuhan Yesus Pak Romles bersama Ibu Sarah diberkati Tuhan. Hamba percaya Tuhan, siapapun hari ini yang hadir, hamba tidak sebutkan satu persatu, namun hamba percaya mereka bersama keluarga namanya tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Berkati Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sempurna sehat, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali tetap kuat melayani Tuhan. Berkati pemimpin kami, Pendeta Argo Pariaji bersama kakak beradik semua keluarga besar, diberkati Tuhan. Berkati Gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus sayang Tiberias. Berkati pemerintah bangsa negara kami yang aman, damai, sejahtera, nasionalis, Pancasilais, andalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Akhirnya kami akan pulang ke rumah kami atau ke tempat tujuan kami masing-masing. Kami akan berpisah dari tempat ini, namun sebelumnya kami membawa pulang berkat Tuhan, berkat kekuatan, penghiburan, pengharapan yang baru. Saudara yang terkasih, angkatlah kedua tangan kita, terimalah dan pulanglah. Berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih sayang dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kekuatan, penghiburan, dan kesatuan yang erat dari Roh Kudus yang setia akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Percayalah, kita yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Tuhan janjikan bersama keluarga akan kumpul di bumi, kumpul di sorga, akan punya rumah di bumi, rumah di sorga, akan pesta di sorga sepanjang masa, diam di rumah Tuhan. Haleluya. Yang percaya bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu saudara, selamat malam. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. How great